Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa TVNU Lingi dimanapun berada, berjumpa kembali dalam program acara Mampir Ngombe. Sebuah program acara di mana generasi muda ini berkeliling, kemudian menuju ke rumah tokoh-tokoh kita dan juga beberapa saudara-saudara kita. Di situ kita sempatkan untuk berdiskusi dan mampir ngombe. Mampir ngombe yang pertama dalam artian mencicip minuman yang ada di situ. Yang kedua, mampir ngombe dalam artian bahwa kami mencicip ilmu-ilmu yang ada di tempat tersebut. Dari beberapa edisi kemarin, alhamdulillah terima kasih atas respon yang baik dari para sahabat-sahabat TVNU. Dan kali ini kita bersama dengan kader-kader muda terbaik di Ulingi. Ini ada pengurus IPNU IPPNU Kecamatan Ulingi. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kalau pemirsa sekalian bisa melihat itu sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Yang cewek-cewek ganteng sekali, yang cowok-cowok cantik sekali ini ya. Ya. Ini penerus-penerus bangsa kita. Kita semua bersama di sini. Kebetulan rekan-rekan kita sekalian ini tadi ada rutinan Rotibul Haddad dan juga Maulid serta majelisan, biasanya ada pembahasan-pembahasan. Nah, kita sertakan juga dengan konten kita. Alhamdulillah kita berada di Ulingi Utara atau di Desa Tegalasri, kebetulan di rumah yang empunya kantor KUA saat ini. Beliaunya Bapak Dr. Andes Muhammad Mansur, Kepala KUA Ulingi, yang kebetulan juga sebagai Wakil Tanfidiyah MBCNU Ulingi. Sugeng dalu ya. Alhamdulillah, syukur dulu. Mas Hadi, sehat? Alhamdulillah, Bang Ostin pun. Ini terima kasih sekali loh Yai. Kami diperkenankan untuk mampir ngombe di dalam jenengan ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau, kadang pagi, sore, malam, beliau banyak panggilan untuk terkait dengan administrasi KUA maupun ada juga yang menikahkan putra atau putrinya, beliau mengawal. Nah, di sela-sela kesibukan beliau, kita alhamdulillah di sini. Dan dengar-dengar beliau juga akan persiapan ada kegiatan di Surabaya selama 1 minggu besok. Alhamdulillah malam hari kita dipersilahkan untuk bisa silaturahmi di sini. Terima kasih sekali loh ya. Sama-sama. Mas Hadi, bisa kawan-kawan malam ini bisa mampir ngombe ya. Nggih, monggo ngombe. Tapi yang jelas karena kita bersama anak-anak muda ini kemarin pernah diistilahkan oleh Rois Surya kita mampir ngombe di sini konotasinya positif. Banyak yang anak-anak muda menyampaikan mampir ngombe itu ngombe sing keruh-keruh kayak kalau diminum itu bikin pusing ya. Itu bikin pusing semuanya nanti ya. Baik, kesempatan kali ini Yai kebetulan panjenengan juga sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingi. Kami mendapatkan data ini dari Badan Peradilan Agama, Badilak yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A tahun 2019. Ini terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin atau menikah. Tahun 2020 angka ini melonjak menjadi 65.301 kasus. 65.000 se-Jawa Timur. Oke. Kemudian pada tahun 2021 sebanyak 63.350 kasus. Ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mohon maaf, ini bukan hanya skupnya Jawa Timur. Nah, ini kemudian menelisik kami ya. Kemudian membuat kami ini penasaran. Kemudian ternyata muncul info yang kami kutip ini dari Detikcom juga, kemudian dari Pampers FM, serta dari NU Online, terdapat sebanyak 489 permintaan dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2022. Nah, di tahun ini, sejak Januari hingga Mei 2023, kembali meningkat. Sebanyak 108 anak meminta rekomendasi nikah dini. Ini rekan-rekan kita juga harus tahu.
Dari 108 ini kita fokuskan yang di Kabupaten Blitar. Rentang usia anak-anak yang mengajukan untuk menikah muda, ini kisaran 12 tahun sampai 16 tahun. Ada yang masih 12 tahun ini. Ya, 12 sampai 16 tahun. Dari angka tersebut, 40 anak berstatus pendidikannya SD. Ya Allah. 66 anak SMP. Dan 2 merupakan SMA. Ini di Kabupaten Blitar. Nah, nih. Nah, kasus putus sekolah ini banyak yang melatar belakangi dari permintaan dispensasi pernikahan dini ini. Kalau tahun lalu kebanyakan kasusnya ini hamil di luar nikah. Dan kehamilan di bawah umur ini marak terjadi. Tapi tahun ini kebanyakan ini rata-rata karena putus sekolah. Ini yang ingin kita bahas saat ini dengan Yai Mansur, bahwa data ini sangat mencengangkan, ya, bahkan menjadi viral sekali. Tidak hanya di Kabupaten Blitar, meningkatnya dispensasi pernikahan di bawah umur. Sebelum kita melangkah ke mensikapi peristiwa atau kejadian ini, terlebih dahulu kami ingin bertanya kepada Yai. Sebenarnya dikatakan usia di bawah umur, karena ini data dari kementerian, dikatakan di bawah umur ini seberapa sih, Yai, usia itu? Kalau dikatakan ini di bawah umur atau sudah tidak harus pakai dispensasi, itu usia berapa, ya? Terima kasih Mas Adi. Juga pemirsa yang dirahmati Allah, juga rekan-rekan penuh, adik-adik penuh semuanya. Terkait permohonan nikah di bawah umur, ya, dari Pengadilan Agama. Mulanya memang banyak, ya, berapa persen tadi dari nikah. Di Blitar sendiri, terutama di Wlingi, itu anak daftar ke KUA untuk menikah. Setelah data saya teliti, ternyata masih di bawah umur. Akhirnya saya tolak, karena belum mencapai umur 19 tahun. Jadi, menurut perundang-undangan, nikah itu kalau sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan anak masih umur 12, 13, 14 juga ada daftar ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Akhirnya saya tolak. Setelah saya tolak, dianya itu ke Pengadilan Agama dengan membawa surat penolakan tadi untuk mendapatkan dispensasi kawin. Maka terbitlah penetapan yang namanya dispensasi kawin. Akhirnya kembali ke KUA lagi, ya saya nikahkan karena menurut perintah undang-undang. Tuh. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kebanyakan anak yang nikah di bawah umur itu kayaknya enggak, apa ya istilahnya, itu enggak dikehendaki 100% untuk menikah. Kebanyakan sudah apa ya jenenge, Pak? Kecelakaan ya. MBA, married by accident. Ya, nyelengi saya. Mungkin itulah. Sepertinya seperti itu. Terus awal mulanya sampai terjadi seperti itu, mungkin apa Mas Adi? Menurut jenengan? Pergaulan. Betul sekali. Betul sekali, ternyata anak yang nikah di bawah umur itu latar belakangnya kebanyakan ini ditinggal pergi orang tuanya ke Hong Kong, terus ikut mbahnya atau ikut siapa yang mengampu, itu Pak D atau Pak Le, dan itu tidak sama pendidikannya seperti kalau orang tuanya sendiri. Kalau mbah ya
Ya seperti itulah saya pun kalau terhadap cucu ya los. Nggih. Ternyata dampaknya kepada anak seperti itu. Pergaulan di sana memang sangat-sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Makanya alhamdulillah malam ini khususnya keluarga saya dihampiri mampir ngombe. Anak-anak masih peduli sama pergaulan yang terpuji. Kalau lihat di jalan, Masya Allah. Kalau Mas Adi di lampu merah ya, lampu Nggih. merah. Ada biasanya anak yang dilonteng-lonteng apa tuh? Wajahnya dihias-hias, Dihias. terus ini ditindih, terus laki perempuan sama tidur berduaan di Pinggir tepi jalan. pinggir jalan tuh. Ya Allah, ini anak siapa? Nah, seperti itu bebasnya pergaulan. Ternyata di kalangan teman-teman sendiri, anak-anak, mungkin anak penuh. Saya lihat ada yang pakai topi hitam, ya pakai sarung, pakai anu, mandek di situ. Tos apa plek Oh, sama bro, tiba nu kancane. Ya Allah, ternyata juga kenal seperti itu juga. Makanya saya sangat salut dan terima kasih. Ini adik-adik penuh pergaulannya tidak seperti yang membahayakan seperti yang ada di jalan-jalan. Mungkin salah satunya itu Mas Adi. Nggih. Nah, Berarti kalau menurut undang-undang usia pernikahan itu adalah 19 tahun ya. 19 tahun baru boleh mendaftarkan nikah. Jadi kalau sebelum itu harus ada dispensasi Dispensasi dari dari pengadilan agama. Para pemirsa sekalian, tadi sudah disampaikan kalau menurut peraturan perundang-undangan itu usianya 19. Ya, 19 ini. Kalau kurang dari itu mengajukan dispensasi. Saya mengumpulkan beberapa referensi ya. Kalau menurut BKKBN, BKKBN itu lembaga pemerintahan yang khusus mengurusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ya, ya, ya. Ini mempunyai rekomendasi usia pernikahan bagi masyarakat. Jadi untuk usia pernikahan ini ada tinjauannya, satu dari perundang-undangan negara, kemudian dari alim ulama, ya, kalau kita mungkin dari MUI fatwanya atau dari organisasi baik NU Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian menurut kementerian juga. Kalau di sini saya ngambil dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, karena tadi kalau usia dari perundang-undangan sudah disampaikan oleh Yai Mansur. Menurut BKKBN, usia ideal menikah bagi perempuan itu minimal 21 tahun. Sementara untuk idealnya bagi pria atau laki-laki itu minimal 25. Jadi kalau cewek itu 21, kalau laki-laki 25. Saya melansir dari Twitter resmi BKKBN, kenapa kok rekomendasinya seperti ini? Satu, usia psikologi yang masih labil akan mempengaruhi pola pengasuhan anak. Ya, kematangan usia dan mental ini nanti berdampak terhadap gizi dan kesehatan anak. Kemudian bisa menempatkan, kalau pernikahan dini itu menempatkan remaja putri dalam resiko kesehatan. Tentang apa? Betul. Tentang kehamilan dini. Karena ada potensi kanker leher rahim, kanker serviks pada usia di bawah 20 tahun bagi yang berhubungan seksual. Nah, ini. Kalau lihat seperti ini, kan ngeri. Nih, ini. Kalau menurut kesehatan, ya, kalau menurut kesehatan, ini kami sampaikan ada beberapa usia ideal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki itu kisaran 28 sampai 32. Tapi kayaknya kalau mungkin ada kita di lingkungan kita 28 itu sudah termasuk terlalu. Kalau bagi wanita ya, terlalu. Ya, jadi itu harus dipertimbangkan melalui psikologi dan dari segi kesehatan. Ini yang harus kita ketahui bersama. Kalau idealnya, kami pernah melansir dari NU Online bahwa jika usia pernikahan itu menurut Undang-Undang 19, maka ayo bersama-sama kita sengkuyung dan ikuti. Meskipun dalam Islam itu batas usia minimal itu pokoknya kan sudah mampu. Tapi karena pemerintah itu pasti punya
pertimbangan menetapkan undang-undang niku ya. Iya, Kenapa iya, untuk betul. 19 itu penuh banyak pertimbangan dan juga mengumpulkan para ahli dengan pendapatan masing-masing, nggih. Kemudian juga dalam penetapan itu tidak hanya melibatkan pemerintah saja tapi ulama juga. Maka pada forum Muktamar NU di Asrama Haji Sudiang Makassar 22 sampai 27 Maret 2010 masalah ini pernah diangkat. Kemudian di forum muktamar itu memutuskan bahwa tidak ada batasan usia pernikahan, okay. Kemudian adapun peraturan perundang-undangan terkait 19 tahun disarankan masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah dalam usia menikah. Karena ini pasti berdasarkan kajian, riset yang terkait kemasyarakatan perkawinan. Mungkin tidak hanya akad saja, tapi implikasi secara biologis, sosiologis, dan juga psikologis. Ini ya. Sekarang kita kembali ke permasalahan yang sedang viral ini, banyaknya permohonan dispensasi ini. Menurut jenengan terus pundi ya ini, banyak permohonan dispensasi. Ya, kalau Mas Adi tadi sudah menyinggung terkait aturan yang ada di BKKBN, ideal menikah tahun 21, umur 21 dan 25 tahun. Itu memang dampaknya itu ada. Kalau belum siap, otomatis kan masih muda, belum waktunya menikah, dipaksakan menikah, secara psikologi belum siap, ekonomi belum siap, segalanya belum siap, tentu dampaknya sekarang ngetren banyak apa itu stunting, stunting, gagal tumbuh bagi bayi. Itu mulanya karena pernikahan yang tidak siap secara ekonomi maupun yang lain. Nah, gimana? Makan sendiri saja repot. Sudah kewajiban membelikan susu anaknya, makan anaknya yang bergizi, maka enggak nutut lagi. Enggak nutut. Akhirnya timbul yang namanya penyakit stunting bagi anak. Ini dampaknya memang seperti itu. Nah, untuk menghindari pernikahan dini, ya kita harus bersama-sama paling tidak mengajak generasi kita pada pergaulan yang betul. Masalahnya yang sampai terjerumus pada pernikahan dini, perkawinan dini, itu memang banyak kasus sudah hamil duluan dan yang lain. 90% yang ada di Kecamatan Welingi yang mengajukan dispensasi kawin sudah hamil duluan. Itu bisa disimpulkan bahwa faktor utama adalah salah pergaulan. Siapa yang salah? Ya kita semua. Orang tua, ya itu tadi kalau orang tua tidak bisa mengasuh, pergi ke luar negeri yang ada mbahnya los tanpa ada pengawasan, ya itu jadinya. Wah, ribet sekali ternyata ya. Dan kita harus berpikir setiap melangkah itu tidak hanya setahun 2 tahun yang akan datang, tapi mungkin 10 tahun 20 tahun yang akan datang efeknya bagaimana. Contoh mungkin bagi anak-anak muda sing akhirnya MBA married by accident atau kadung blendung kopioan. Nah, ini berat atau muncul pahlawan-pahlawan baru. Nah. Saya pakai istilah pahlawan-pahlawan baru yang menyelamatkan si ibu dan anak ini. Wah, itu ternyata tidak hanya tidak sesimpel itu, akan banyak efek ke depan ya, terutama iya, betul. urusan dengan kedepannya kalau si Jabang Bayi ini perempuan, masih akan jadi permasalahan dengan nanti bagaimana status wali. Iya, betul sekali. Kasus-kasus yang pernah terjadi pripun ya, ini ribetnya ketika terjadi seperti itu. Ya itu, akhirnya kasusnya masalah perwalian. Kalau anak lahir di luar pernikahan, itu walinya siapa? Kan hakim. Kalau enggak jeli dalam penelitian, ya
mungkin bisa keliru, ayahnya bukan melalui pernikahan yang sah, akhirnya menjadi wali. Itu dampaknya banyak sekali. Dan bisa juga mungkin terjadi seperti di sinetron-sinetron rekan-rekan kita. Iya, kan ternyata kalau rekan-rekan kita sekalian mengikuti kan banyak film-film ternyata akhirnya dia berawal dari kisah cinta. Kalau mungkin lihat serial Teluh Darah ini ya, urusan santet-santet itu ya. Ternyata setelah ditelisik-telisik dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang ternyata itu saudara seayah ya. Kayak kadung kikuk-kikuk loh ya lah. Kadung cinta mati ya. Ternyata setelah ditelisik kemudian dikumpulkan data, ternyata saudara seayah, saudara kandung, seayah saudara. Wah, itu kan sangat sangat pelik. Banyak, makanya harus berpikirnya jangan semata-mata kesenangan belaka. Wah, ini kan beliaunya sudah merasakan bagaimana sebagai kepala KUA di beberapa tempat dengan banyaknya kasus yang wah masya Allah, yang sangat harus kita apresiasi perjuangan-perjuangan seperti beliau. Dan monggo para muda-muda ini pasti beliau butuh kader-kader ya ini tentunya di Ya, Kementerian Agama. betul. Ini kalau harus diimbangi jenengan-jenengan pemirsa sekalian yang sergap ngaji, silakan ayo punya harapan dan cita-cita meneruskan perjuangan-perjuangan sebagai penghulu-penghulu ngoten kayak gitu. Ini harus dan mungkin bekerja di Kementerian Agama khususnya di KUA. Meskipun mungkin ada tenaga-tenaga tambahan di KUA itu yang ya kalau kita lihat mungkin tidak sesuai UMR lah ya. Nah, tapi perjuangan beliau demi mensahkan legalitas dari pernikahan itu pahalanya sangat luar biasa. Saya tahu betapa perjuangan di KUA itu tenaganya terbatas, permasalahannya pelik. Kalau boleh tahu ya, di KUA itu apa aja so ya yang diurusi? Kan biasanya orang-orang tahunya kan hanya pernikahan saja. Sebenarnya di KUA itu banyak, tapi ya yang lebih anjrah itu ya pernikahan juga kemasjidan, perwakafan, semua ada di KUA. Permasjidan, kewakafan juga. Iya, pendataan masjid termasuk penyuluh kemasjidan, nah itu ada di sana. Tapi ya itu karena tenaganya sumpen ya. Kalau KUA itu ya cuma satu kepala KUA diwiringi merangkap sebagai penghulu, dibantu dengan PTT, cuma itu. Namun itu jadi banyak pekerjaan ya di lembur-lembur ya. Mungkin adik-adik dipenuh kalau ingin di KUA ya kuliahnya ya paling enggak ya harus S1 apa tuh syariah. Nah, sekarang ya di toko pun kan apa tuh penyuluh syariah ikut. Nah itu. Ngaten. Dan dengan banyak tugas seperti itu, mari kita dukung bersama tentunya. Karena pendataan-pendataan ini juga nanti menjadi bahan riset penentu kebijakan, perundang-undangan dan sebagainya. Nah ini tugas ini mari kita song-song bersama, kemudian selantiasa bersinergi. Nah ini tadi terkait dengan pernikahan usia dini. Kemudian Yai, mungkin kalau ini mungkin ke depan rekan-rekan kita ini yang sudah lulus sekolah, kuliah atau mungkin sudah bekerja ingin menikah. Sebenarnya kadang ada yang takut, aku harap rabi tapi biayanya kok mahal. Sebenarnya untuk prosesi pernikahan itu biayanya apa benar sesuai dengan apa yang ditakutkan oleh rekan-rekan ini ya? Enggak. Yang ditakutkan mungkin belum dapat jodohnya itu. Sebenarnya daftar di KUA enggak berat, enggak menakutkan. Gratis bagi yang menghendaki nikah di KUA. Tidak dipungut biaya serupiah pun. Monggo, lek serendang nikah tanpa biaya daftar saja di KUA. Orang bayar.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, juga boleh memanggil, bukan di KUA, di luar kantor, yaitu bagi orang yang tidak mampu. Jadi persyaratannya melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan diketahui Pak Camat, sekalipun manggil gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kok ya mesakne wong rabi kok ya ora mampu rabi. Tapi memang itulah secara aturan, kalau miskin tidak dipungut biaya sekalipun manggil. Terus yang kena bencana rumahnya kebruan wit atau kelongsoran itu juga gratis sekalipun manggil, tidak dipungut biaya serupiah pun. Tuh. Jadi enteng ya. Kalau tidak kategori miskin itu, manggil biasa itu kurang lebih berapa gitu ya? Kalau manggil 600.000 Oke. bayar sendiri ke bank yang ditunjuk. Oh, Nah, ke kas negara ya. berarti kalau manggil 600.000. 600.000. Wow, itu loh rekan-rekan, 600.000. Itu murah 600.000, tapi bisa jadi mahal itu kalau teropnya, ya, asul-asule, maharnya, ya, maharnya cincin berlian 24 karat, ya, di situ beda lagi ceritanya. Ketakutan-ketakutan seperti itu loh, ya, yang bikin kadang anak-anak muda ini akhirnya, aduh, kok takut, tapi kok Yus pengen, nah, pengen tapi nggak mampu. Nah, mampunya di sini adalah mampu secara psikologi, bukan biaya. Ya, biaya gampang nanti. Ya, pasti ada dispensasi khusus. Nih, yang harus rekan-rekan sekalian ketahui, kadang pernikahan itu kan jadi problematika bagi rekan-rekan ini. Ya. Apalagi kalau rekan-rekan ini sudah usianya di atas 20, sudah atau mungkin sudah selesai kuliah, tidak segera ketemu jodohnya itu bikin sengsara dalam psikologi. Kadang mungkin yang skripsi nggak selesai-selesai itu mungkin karena disambi putus cinta. Akhirnya wah mau garap skripsi teringat sama si dia, nggak jadi. Nggak jadi. Padahal skripsi itu proses untuk menuju ke tanggung jawab yang lebih besar. Kalau skripsimu saja bisa tuntas, maka kamu dibebani anaknya orang lain pasti akan tuntas juga. Guys, ya. Sederhanakanlah standar menikahmu, wahai rekanita. Nih, tak ewangi rekan-rekan ini. Rekan-rekan kadang so pengen nikah itu wadinya harus yang besar, baju pengantinnya yang mekrok. Nah, ya itu harus ketemu anak sultan ya. Saya jadi teringat ya, ketika tadi saya sampaikan di awal tentang pernikahan di bawah umur. Saya teringat tahun 2008 silam. Mungkin rekan-rekan kita masih kecil atau saat ini mungkin pernah mengikuti kasus ini. 2008 silam ada seorang laki-laki bernama Pujiono Cahyo Widianto yang lebih familiar dikenal dengan Syekh Puji saat itu. Tahun 2008. Masih ingat? Masih ingat? Ya. Nah, singkatnya panjang, berkalung tasbih, berjubah putih. Nah, ya. Namanya, beliau saat itu usia 54 tahun ya. Pujiono Cahyo Widianto, saya puji. Ini tahun 2008 silam, ini pernah jadi perbincangan karena beliau pengasuh Pondok Pesantren Muftahul Jannah Semarang. Oke. Saat itu beliau berusia 43 tahun menikahi seorang wanita usia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa sebagai istri kedua. Lulu. Ya. Ya, 12 tahun Lutfiana Ulfa, istri kedua lagi. Wah, ini Masya Allah. Sempat menghebohkan media massa ini. Kenapa? Karena kejadian seperti itu. Lebih menghebohkan lagi ketika ditelisik ternyata harta kekayaan beliau. Zakatnya saja ya. Pak Puji ini ya. Zakatnya saja itu mencapai 1,3 miliar. Masya Allah. Zakatnya aja 2,5, zakatnya itu 1,3 miliar. Bisa dibayangkan betapa banyak aset dan hartanya. Kira-kira kalau sekarang istilahnya apa itu?
hartanya banyak itu selain sultan namanya apa? Konglomerat. Nah, itu masih lama. Yang terbaru ini seperti Indra Kents, terus siapa? Crazy Rich. Ya, Crazy Rich. Ya, ini. Nah, Konglomerat sudah berganti. Dulu Cukong, sekarang Melarat. konglomerat dulu cukup sekarang melarat. Wah, oke, oke, oke. Nah, saat itu kan ramai perbincangan, kemudian akhirnya Lutfiana Ulfa ini dikembalikan kepada keluarganya ya saat itu bulan November. Walaupun pengembalian, tapi tidak membatalkan pernikahan karena pernikahan siri. Iya, Tapi iya. sementara dititipkan kepada mertua. Kemudian November 2010, Pak Puji ini divonis 4 tahun penjara dan denda 60 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Melanggar 3 undang-undang ya. Menurut Menteri saat itu, yang pertama Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Jadi terkena 3 pasal itu. Nah, kemudian menjalani masa hukuman saat itu Pak Puji ini akhirnya setelah menjalani masa hukuman itu ketika si Lutfiana Ulfa ini usia 16 tahun akhirnya menikah. Mungkin dapat dispensasi bersama istri pertamanya Pak Puji ini namanya Umi Hani. Nah, akhirnya si Pak Puji ini setelah menikah dengan Lutfiana secara sah, kemudian punya putra putri. Totalnya ada 4 ya. Nah, kemudian saat itu ternyata Lutfiana Ulfa ini baru melahirkan anak pertamanya di usia 17 tahun. Saat ini usia Lutfiana Ulfa ini 27 tahun. Dan sesuai janjinya Pak Puji itu ketika mau menikahi Lutfiana Ulfa, dia mau dijadikan manajer atas usaha. Betul ya sekarang. Jadi manajer. Kalau jenengan sekalian teman-teman lihat Instagramnya ya, Ulfa Pujiono itu, wow, cantik, muda, Masya Allah. Saya puji kira-kira kalau kita bisa tahu catatannya kapan meninggal ya kira-kira ya. Ini mau ada yang mau daftar ini. Ada janda cantik ini nantinya ya. Ya kan gitu. Ini tapi itu kasus saat itu yang begitu viral. Tapi kan seperti ini tidak bisa kita jadikan acuan loh. Wah, ini kamu muda akhirnya jadi orang sukses. Kan belum tentu. Mungkin dari 100 orang, satu yang sukses. Kan belum tentu. Jadi hal-hal seperti ini kemarin soalnya sempat viral ya. Bagaimana publik itu menyoroti Ulfa ini, istri keduanya Saipul Uji ini yang ternyata sekarang cantik, belia dan sebagainya gini. Berarti sempat ada yang berarti nikah usia 12 tahun ini kan menelisik seperti itu. Nah, kekhawatiran kita nanti jadi muncul banyak seperti ini. Harus tetap hal seperti itu kita pertimbangkan. Karena belum tentu dari 100 orang semuanya terjadi seperti Pak Puji ini. Ya nek zakatnya sampean itu 1,3 miliar. Lah nek malah orang tahu bayar zakat lah ribet dan ruwet lagi. Jadi inilah yang harus kita ketahui bersama ya dan menjadi referensi bagi kita. Dan ternyata rekan-rekan di sana saya punya data Indonesia ini negara peringkat pertama se-Asia Tenggara dengan tingkat angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu peringkat pertama, ibu dan bayi kematian karena hamil tidak pada masa reproduksi. Jadi pertama di Asia Tenggara, peringkat 1 tertinggi tingkat kematian ibu dan bayi ketika melahirkan. Karena apa nih kok? Masa reproduksinya belum matang. Psikologinya juga belum matang, fisiknya belum matang. Betul. Dan bisa jadi karena fisiknya belum matang itu sering terjadi cekcok. Iya. Kemudian pertengkaran. Apalagi bagi seorang wanita kan tidak pernah mengenal istilah salah, ya kan guys ya? Nah, ini kan apalagi kalau si laki-laki nggak bisa mengalah, Masya Allah, wes pasti akan terjadi cekcak dan cekcok. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap bayi yang dikandungnya juga. Iya, kalau orang-orang dulu, orang tua dulu kalau mengajarkan orang yang mengandung ya, banyak pantangan
ora oleh gimbol-gimbol. Nah, iya kan? Terus lek punya keinginan harus dituruti. Anake ben ora Ngecas. miler. Nah, itu sangat Nggak ngiler. berpengaruh pada kejiwaan bayi yang dikandungnya. Lebih-lebih kalau si ibu yang mengandung jiwanya belum mumpuni, banyak gelisah, banyak susah, gunjang-ganjing, ya, pengaruh kejiwaan terhadap bayinya juga tidak baik. Makanya ya lain bayi yang dikandung dengan ibu yang sudah mapan, pikirannya sudah mapan, dengan ibu yang mengandung, pikirannya belum mapan, banyak masalah, bayinya pun juga, perangai pun juga lain. Jadi kalau mendidik anak yang pandai ya diawali dengan yang mapan-mapan dulu. Selain doa-doa seperti ini tadi, Mas Adi ya. Dan Jadi tidak hanya sekedar modalnya nekat saja, ya. itu tidak cukup, tidak cukup. Apalagi hanya pokok cinta. Ini semua itu membutuhkan berjuang, beras, baju, dan uang. Ya. Nah, itu harus dipikirkan betul ya. Menilai, dan yang penting etos kerjanya punya. Mungkin ketika menikah belum punya pekerjaan, tapi karena punya mentalitas psikologi yang tinggi, akhirnya dipacu, akhirnya bisa menjadi. Jadi tidak hanya sekedar nekat saja, nih, pokok rapi, enggak. Seperti tapi harus pakai ilmu dan pengetahuan juga. Memang cinta itu dorongannya kuat sekali. Kalau ingin ketemu, terus akhirnya nggak ketemu anaknya, cuma tahu bajunya dijemurkan, itu sudah masya Allah malam ketipuan. Saya pernah, kalau rekan-rekan kita sekalian membaca Qasidah Burdah itu saja ketika menyampaikan kecintaan, tapi kepada Nabi Muhammad, ketika ada angin dari selatan, itu aja sudah teringat dengan kekasih yang belum lagi kalau mungkin ada rekan-rekan kita ngelewati depan rumahnya, wah itu seperti menengok, iya, lewat depan kelasnya ada bangku kosong dilihat, iya, apalagi kalau ada WA, ada SMS yang sedang ditunggu-tunggu, wah, Masya Allah, ini getarannya luar biasa. Di WA pun Mama ditolak itu masih nekat juga Mas ya. Sudah jelas ditolak, dia masih bisa jawab, saya bangga kamu tolak. Tapi andai kata kamu tahu isi hati saya yang sebenarnya, kamu tidak mampu menolak saya. Ayuan kumbang. Ya, istilahnya itu untuk ngedem hati agar tidak terlalu kecewa. Ya, biasa lah. Namanya berjuang, kadang ya ditolak juga, butuh perjuangan. Karena tidak semua orang diciptakan sebagai pendamping atau pasangan hidup. Terkadang diciptakan sebagai pengalaman hidup. Nah, masuk. Yai, ini nampaknya wah sangat sangat gayeng sekali, tapi kok sudah terlalu larut. Mungkin dari teman-teman ada yang disampaikan? Naikkan kepada Yai. Aman atau besok langsung ketemu di KUA? Ya. Akan ada ikatan antara aku, kau, dan KUA. Ya. Oke. Terakhir Yai, pesan-pesan dari jenengan, baik secara pribadi maupun dari kepala KUA, kepada teman-teman ini yang mungkin usia-usianya ini sudah muntup-muntup ini. Terima kasih Mas Adi. Bagi rekan-rekan sekalian, sebelum ke KUA persiapkan dulu. Nabi pun sudah berpesan, ya ma'syarus sababa man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj wa illam yastati' fa alaihi bisyaum fa innahu lahu wija. Kalau sudah mampu nikahlah. Mampu sembarangi, ya, mentalnya sudah kuat, bisa nyambut gawe, orang harus gaji tinggi
Sing penting wis nyambut gawe, iso ngopeni awake baru nikah. Nanti masalah gaji besar itu dibarengi biasanya teriring dengan doa sang istri ya. Nah, didoakan yang istri di rumah, akhirnya usahanya semakin besar kaya Syekh Puji. Saya nggak berani ngamini karena nanti akan ditonton istri saya. Karena saya puji istrinya 2. Nikah 2 itu juga gampang. Saya pun pernah baca itu penetapan dari pengadilan. Ya, istri pertama mengizini, istri pertama berada di Hong Kong. Jadi itu mengizini suaminya untuk menikah lagi daripada di rumah berbuat yang tidak diinginkan, maka istri pertama mengizinkan untuk menikah lagi. Wah, ampun loh. Wah, ibu pertama nek Hong Kong nyambut gawe ngijini sing nek omah rabi meneh. Timbangane maksiat zina. Wah, ampuh mending. Ini. Nggih, ngaten nggih, monggo. Nggih, terima kasih Yai. Dan luar biasa dari Kementerian Agama juga banyak program-program pembinaan bimbingan Pranikah, pranikah, sus jatin Jatin istilahnya. Kemudian untuk rekan-rekan semua kalian juga dibukakan pintu sela-selanya untuk menimba ilmu pengetahuan, pasti nanti ada bimbingan-bimbingan. Oke. Baik, terima kasih Yai. Ya, sama-sama. Kapan-kapan kita sambung lagi. Pemirsa sekalian, demikian tadi edisi Mampir Ngombe kita hari ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Dan silakan, kami tidak jemu-jemu menyampaikan, silakan komen dan berikan pesan-pesan kepada kami atau request tema-tema berikutnya. Pesan terakhir dari kami selaku tuan rumah dari acara ini bahwa terkait dengan usia, kemudian psikologi dan sebagainya, kemudian angka kematian ibu dan bayi ketika kelahiran ini termasuk kita peringkat pertama di Asia Tenggara, kita harus bisa menjaga 4 terlalu dan 3 terlambat. 1, terlalu muda untuk hamil, terlalu tua hamil, kemudian terlalu sering hamil, dan terlalu dekat atau rapat jarak kehamilan. Dan sedangkan 3 terlambat yang harus kita jaga. 1, jangan sampai terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis, kemudian terlambat tiba di fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat pertolongan medis. Demikian. Kalau saya sendiri saya tambah 1, jangan sampai terlambat menikah. Karena menikah itu enaknya cuma 1%. 99%-nya enak banget. Baik, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.